Halo Sobat Fobia Kota Sejarah, kembali lagi di channel kesayangan kita ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul Kabupaten Purwakarta. Tempat yang mulai ramai, begitu arti nama Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Purwa permulaan, Karta ramai, hidup, berada di Jawa Barat. Posisinya spesial berada di antara ibu kota negara, Jakarta, dan ibu kota provinsi, Bandung. Hingga pada akhirnya, Purwakarta menjadi wilayah dengan banyak peninggalan bersejarah. Sebuah cerita klasik menyeret indahnya sisa tata kota yang tak lepas dari kolonialisme Belanda dan cerita zaman kependudukan Jepang. Purwakarta lumbung beras dan teh. Pernah dijadikan basis logistik Kerajaan Mataram saat penyerangan VOC ke Batavia pada abad ke-18. Belum habis kekayaannya, buminya kembali dikeruk guna menopang kekuatan dagang Hindia Belanda. Gedung negara saat ini digunakan sebagai kantor bupati. Posisi gedung berhadapan langsung dengan alun-alun yang ditaksir para sejarawan dibangun di masa bersamaan. Arsitektur perpaduan antara nilai Jawa tradisional dan sentuhan Eropa membuat decak kagum sulit dihindarkan. Gedung negara, termasuk pendopo di bagian depannya, dibangun pada 1831. Sejarahnya, Purwakarta mula-mula merupakan bagian dari Kabupaten Karawang sejak era VOC pada 1630. Purwakarta dijadikan sebagai pusat ibu kota Kabupaten Karawang baru pada 1831 berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 20 Juli. Sebelumnya, pusat pemerintahan berada di sebuah desa bernama Wanayasa, 24 km arah tenggara di kaki Gunung Burangrang. Purwakarta menjadi kabupaten tersendiri terhitung sejak 1968. Buku Sejarah Purwakarta, 2008, yang disusun tim penelusuran sejarah Badan Pariwisata Kabupaten Purwakarta, tertulis dalam surat kabar Hindia Belanda, Javas C. Couran, Agustus 1831, door den Gouverneur-Generaal in Radem is bepaald dat de Hoofdplaats de Assistent Residenti Karawang. Voortaan den naam Purwakarta, Gubernur Jenderal telah menetapkan bahwa ibu kota Afdeling, Kabupaten Karawang bernama menjadi Purwakarta. Masa itu nama Purwakarta belum populer seperti sekarang. Masyarakat mengenal daerah ini dengan nama Sindangkasih, sebuah perkampungan yang saat ini pun masih ada tak jauh dari pusat kota. Dalam sejarah tutur, nama Sindangkasih diambil dari peristiwa pencarian lokasi pemerintahan baru oleh Bupati Karawang saat itu, Rasuryawinata, pada 1830. Konon, di tempat inilah, di Sindangkasih, Bupati mendapat perlakuan hangat dari pemukim yang telah ada sebelumnya. Dalam bahasa Sunda, Sindang berarti mampir, dan kasih yang berarti asih, cinta, dan sayang. Nah itu dia sobat untuk pembahasan pada video kali ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.